Bau dia belum kerja ya? Belum. Belum. Masih pengacara. Oh gitu. Pengangguran. Kemarin kan anak bapak tuh Sahid ya. Sahid keluar, bau masuk tadi tuh di Honda Loop. Palet tuh. Iya. Sekarang udahan lagi. Udah keluar. Udah keluar lagi? Iya. Nggak diperpanjang kok. Iya, bapak kan pesan sama Sahid. Apa anu biar kerjanya biar aja. Maksudnya biar bisa diperpanjang itu. Agak. Iya sekarang udah yang ya karena saya mau soal ibu saya nih Pak ya. Iya. Ini saya gimana ya? Dengar mau nikah. Itu gimana sih? Kayak juga saya kan tinggal di perumahan tuh. Saya mau ini Pak, dengar begini kan saya kurang ini tuh. Makanya saya tegesin sini nih. Itu gimana sih ceritanya bagaimana gitu nih? Pokok masalahnya gitu. Ya. Ini biar saya tahu sendiri gitu. Biar tahu ya, benar. Iya. Benar. Saya soal anak gitu kan. Benar. Yang paling tua ini kan tahu gimana sih ini. Jangan cuma dengar dari orang. Ada ngejelasin ya. Kalau detail mah sebetulnya kan ibu yang tahu. Iya. Kalau bapak makan di sini sama Bu An kan ya. Itu kan mamang bapak. Iya. Bu An kan. Jadi kemarin bapak begini waktu bulan Juli kan. Bulan Juli itu. Karena sebelumnya bapak ini udah pernah ngobrol sama Pale. Oh, sama. Masalah itu. Ya udah begitu aja. Dikira kali udahan. Makanya pada saat bulan Juli kan kebetulan orang tua bapaknya sakit. Karena dia adik-adiknya tuh. Nah, anaknya jangan dipanggil di sini supaya ngeliat sini nemenin. Mau dipanggil begitu kan udah kaki-kaki udah enakan gitu, dia masih ngobrol sama bapak di sini. Bapak tuh bercanda, bapak sendiri bercanda sama gua. Dengar-dengar itu sama bulan haji menikah gitu. Itu mah bapak mah orang biasa nikahin ya, nembak. Panjang masuk. Lalu mau dengerin gua aja nih. Ya orang dekat aja. Nggak kedengeran nggak tuh. Kelihatan pasti. Iya, katanya. Pengennya sih, katanya pengen segera. Bukan apa-apa, Mang. Papa kan biasanya mamang manggilnya. Mamang tuh orang berdua, si bapak orang berdua. Itu kan kedengarannya udah sampai, perkara berbuat amat enggak. Itu kan kelihatannya jadi mancing-mancing dosa. Saya sendiri jujur aja, kalau nggak seperti itu kan bukan budak lagi sampai begitu lama. Kenapa sih nggak segera lama udah berasa sama gitu. Ya gue lagi nengennya temporer gue udah lama itu ngomong sama siapa? Itu ya bapak. Lah ada si Pekri katanya, ada si katanya gitu. Nah coba terus gitu kan pancing tuh keluarga termasuk ada guru misi si Nadit dapat sisa. Terus coba pengen tahu masalahnya bagaimana gitu. Kalau misalkan bisa dibantu, kalau misalkan kagak ya kita mah paling ya bisa ngadampingin doang. Si balik kan udah tanya, sama terserah Pak, terserah emak. Ya si Bowo ditanya, enggak, kayak gitu. Enggak apa? Enggak.
udah begitu aja, ngelamar tuh udah gua kasih. Buat itu tetap berjalan, sampai saat itu berjalan. Oh, itu enggak, yang saya omong enggak ini ya. Ini lanjut Pak. Iya iya. Hmm. Kan waktu itu bapak ngomong gini, Bang, saya ada sedikit masukan. Ntar mama pulang dari sini bilang sih mbak nikah ada kebo. Waktu itu bulan itu kan bulan hajinya, bulan Jawanya bulan haji, bulan itunya bulan Juli kalau nggak salah. Dia nikah ada kebo. Kan bilang sih mbak begitu. Mama udah ketemu saya, udah ketemu Pak Ona, udah ketemu gurunya Bowo. Ini udah mencuat berarti mah udah begini. Dan daripada mama begini ngumpulin dosa, orang udah kasih buruk sangka sama si mbak, buruk sangka sama mama. Iya. Iya. Gua mah katanya udah gua barat paling gua putusin katanya si mbak. Cuman si mbaknya, gua asal gua ngomong begitu, abang berenang sih dia. Gua kan gak bisa lagi kalau dia perempuan gitu. Putusin gimana? Hah? Diputusin gimana? Iya artinya kalau emang bisa nikah, kalau misalnya kagak bisa menurutin si Bowo gitu mama. Mau menurut anak, cuman harus ada penyelesaian. Nggak bisa sih Pak, nggak bisa. Sampai saat ini kendalanya apa? Itu si Bowo. Kalau Ferry mah waktu itu iya. Nggak tahu kalau sekarang mah. Kalau boleh tahu apa sih Bowo itu asal mah. Katanya menyangkut mengenai saya. Nah mama ngambil lagi si Bowo tuh. Gitu ya. Biar si Bowo itu merasa disayang, nggak merasa asing hadir mama di situ. Gua katanya kalau misalkan emang boleh ngomong kan ya orang bagaimana kalau misalkan dia maunya apa gitu gua turutin ambil hati dia, yang penting gua bisa. Gua mah kan udah antri belakang gua gak sama malu kan nggak sabaran. Gua sama orang-orang kagak sama dia kagak gitu. Nah kemarin Pak Leo sekitar jam 8 hampir berapa udah tangan itu saya ketemu sama si Bowo. Apa? Entah sama Rina. Kayaknya bukan. Fasilitas silakan si Ferry, si Bowo makan semua silakan. Tapi emang manusia juga pembantu. Nggak bisa Pak. Itu dia nggak ngerasain bagaimana pedihnya ditinggal suami. Anak kita nggak bisa jadi suami. Kalau bangga itu udah jadi mantu, hatinya udah nyatu sama Tuhan. Kita misalnya nggak bisa. Kalau boleh tahu Pak, kalau saya kemarin waktu si Iqbal biasa, saya sempat dipanggil Om Bowo. Malu kenapa? Kemarinnya udah penuh apa ya? Simba suka kemarin nggak kalau malam? Berani tuh gua masih punya etika. Ya syukur. Tempat seperti itu mah. Jadi selama itu waduh kalau gitu. Sama lu aja Pak, kenapa nggak kasih tahu saya? Saya terlalu maju Pak kalau ngasih tahu apa mah. Semua itu kan intern si Mas Koran. Itu kan internnya sama si Ferry sama si Bowo Pak. Iya sih katanya kalau saya mah paling katanya sama si Ferry si Bowo itu keponakan saya. Saya nggak bisa ngelarang katanya Pak Mel kalau mau jadi seperti itu mah.
seperti itu. Malu kalau begitu ya. Itu kemarin yang lama ngomong, udah dapatnya saya mau ngobrol lagi sama Pak sama Bowo, silakan Bapak jalan-jalan seperti itu. Sekarang dari datang itu kita klarifikasi. Kalau bisa mah saran Bapak nih sebelum Bapak ngeluarin itu, jangan sampai kita udah enjoy di situ, Peri sama ibu nanti ujung-ujungannya ibu merasa nggak senang, merasa diganggu, paling tidak kan baru nanti. Ya, makan kalau pernah keterangan membawa entah benar apa salah, Bapak nggak tahu ada rencana segala jahat katanya bawa sama ibu itu pernah mau benar seperti itu, bahaya itu, jangan sampai begitu. Maka Bapak yang terjauh, yuk kita klarifikasi. Kalau misalkan Peri itu malu sama Boan, ada Bapak di sini sebagai mata rantai dari keluarga, kita cari jalan yang terbaik. Kalau selamat mah kemarin nikahin aja Pak, walaupun kalau udah nikahan mau sebentaran kalau dia mau terusnya, kalau terus ya mau menjadi pada saudara, kalau bukan sebentar ya kan udah nggak jadi apa-apa. Yang penting asal jangan nggak kantor deh gitu ada baliknya gitu. Kalau misalkan emang kelihatannya kejadiannya seperti itu dari si saya Pak, ya tinggal Bapak harus ketemu dulu sama Peri sama Ako. Sekarang gimana dokter? Gimana apanya? Setuju apa enggak apa gimana? Iya. Sekarang kalau ini saya nggak setuju Pak. Nggak setuju. Terus gimana ya? Kalau misalnya kan saya dengar sih mau apa itu kawin siri apa gimana gitu ya. Iya. Saya nggak tahu tuh. Terus ibu kan masih punya kakak laki. Iya. Paling kan walinya kakak laki. Iya. Gimana ya? Tanpa itu nggak sah apa gimana? Ada wali hakim, diwaliin wali hakim bagaimana? Bisa apa enggak? Ada sebagian keterangan kalau perawan itu memang harus ada wali, tapi kalau janda itu dia bisa menentukan walinya sendiri. Kalau janda ini kan ibu kan sudah janda, kalau kita larinya ke perwalian ini. Iya. Tapi kalau tadi Bapak tanya dari itu jawabnya nggak setuju. Kalau Bapak mau tahu apa alasannya nggak setuju? Gini Pak, dulu ceritanya gini, yang Bapak itu ya ada yang kepotong itu ceritanya, Bapak cerita tadi itu. Mang Boan ya, saya mangan ya. Mang Boan tuh datang ke rumah saya, itu ke rumah ibu ya. Rumah ibu, lamar ibu. Masalah cincin saya nggak tahu tuh, ngasih cincin. Saya nggak, baru tahu kemarin itu. Ada kejadian tuh. Cincin saya nggak tahu, dia datang lamar gitu ya. Waktu dulu tuh ya saya serahin semua ke ibu saya, mama, keputusan mama apa gitu ya, serah mama gitu. Saya menurut mama gitu. Cuman si Entri nggak setuju, waktu nggak setuju. Terus mama lebih milih mana, Mang Boan atau si Entri gitu. Mama lebih milih mana, Mang Boan atau si Entri. Dulu mama bilang kan ya bisa ada cekcok lah gitu Bang. Milih si Entri gitu. Si Entri. Kata-kata itu saya pegang. Udah milih si Entri. Berarti kan waktu dulu tuh udah putus sama Mang Boan. Nah, terus saya datang juga ke Mang Boan. Mang, saya nggak setuju sama Mang jadi suami ibu saya gitu. Saya disampaikan itu. Cuma mungkin nggak cerita itu. Malamnya sore situ. Sore itu ngelamar.
terus ada cekcok gitu. Malamnya tuh kan Kang Buan tuh ngasih, ya udah keputusannya nggak sekarang nggak apa-apa gitu, Kang Buan gitu. Dia pulang tuh, terus pulang. Terus besokannya saya ngomong sama Kang Buan gitu, bahwa saya nggak setuju. Udah gitu doang. Jadi selama itu ya, sama yang kemarin itu, Mang Buan juga ngomong, ya udah kalau emang kamu nggak setuju, ya udah kayak saudara aja, kayak biasa lagi gitu, kayak nggak ada apa-apa aja gitu. Pernah ngomong gitu dia? Iya. Jadi ya saya pegang omongan itu, kata dia itu. Kenapa sekarang ada terus kayak gitu? Saya kan nggak lama di sini gitu ya. Saya di perumahan gitu. Saya baru dengar lagi gini gitu. Kalau yang pernah bapak bawa rebuan itu malah yang manggil-manggil yang ngebel-ngebel ibu kamu. Hah? Yang ngebel-ngebel itu ibu kamu. Oh gitu. Iya. Malah. Kalau bapak mah ya betul sudah dibilang ini bapak nih. Oh berarti kalau Mang Buannya hitungannya benar gitu ya. Berarti ibu saya yang ini kurang lah gitu ya hitungannya. Iya, artinya ibu kamu itu masih mengharapkan Mang Buan. Iya, gitu. Berarti nanti kalau emang klarifikasinya seperti itu, saya tanya ke orang tua saya gitu. Ya, biar soalnya orang tua saya kalau saya ke situ pun saya kan hampir tiap pulang kerja mampir gitu ya. Cuman nggak ada omongan gimana ya. Nggak terbuka gitu ya. Iya. Makanya itu Iya, saya pengen begini Per, kalau masalah jodoh mah ya, kalau misalkan Allah tentang itu kan jodoh juga. Iya, kalau masalah jodoh takdir itu serah Allah lah. Makanya ntar nanti jalannya bagaimana pun ya saya serahkan pada Allah gitu kan. Nah benar begitu Iya. Per, jangan nahan. Takutnya bapak mau begini ketiga Saya bukannya nahan nih Pak. Saya cuma pegang omongannya. Mohon ibu. Iya, sebagai manusia yang pegang apa sih Pak? Iya. Omongannya Pak. Iya. Gitu. Iya. Makanya yang dulu itu diomong ya udah saya pegang itu gitu Pak. Sekarang kalau ada begini lagi, makanya saya klarifikasi nih. Iya benar. Iya. Bapak sebenarnya gimana sih gitu? Pokok permasalahannya gitu. Jangan nggak acuh kalau ntar kita udah dekat. Iya. Jadi musuh gitu masalah. Padahal ini nggak boleh dibilang masalah sepele, masih bisa diajak jalan. Iya. Belum terlanjur kan gimana gitu ya. Benar. Iya. Benar. Saya juga soalnya saya kan walaupun mampir tapi nggak ada omongan apa dari mas saya gitu. Iya. Terus tiba-tiba ada begini gitu, saya juga ada gimana ya, kaget juga gitu kan, semuanya ujuk-ujuk begini gitu. Kalau emang ibu saya yang salah gitu ya, saya bukan didik ibu saya gitu. Soalnya ibu itu kan tanggung jawab anak lelaki paling tua gitu Pak. Iya nggak? Iya. Sekarang ini bukan di suami, bapak saya udah nggak ada gitu. Iya. Itu di saya, berarti saya yang didik gitu kan ya. Cuma saya yang ngarahin gitu. Bukan kita ngarahin kita. Enggak, maksudnya kalau yang salah Iya. ya saya yang ngedampingin. Iya gitu. Kalau emang ibu saya salah ya gitu. Saya yang ngedampingin gitu. Iya. Kalau emang ibu saya nggak bener ya saya ini. Gitu. Coba nanti ngobrol sama ibu, bener nggak ibu? Iya, saya juga berita begini nggak ini gitu, kurang yang benar yang mana gitu kan, yang mana gitu. Mak kamu itu sudah gimana ya, sampai pakaian tuh dari sana. Oh gitu. Itu makanya Pak. Makanya bapak manfaatnya ngadu ke bapak Peri semua itu saya diserang karena Pak. Waduh, kata saya Peri bapaknya celaka Pak. Fasilitas silakan, jiwanya silakan, tapi hatinya dia udah itu sama Bapak. Itu kan sama juga nyakitin ibu, sedangkan Quran itu menyatakan surga itu ada di tapak kaki ibu. Iya, makanya saya juga nggak mau ini. Iya, kalau isi ibu kalau Peri terlalu jauh, bawa terlalu jauh dan misalkan seperti itu, silakan dibende jasadnya, tapi hatinya ngecerit, bahaya Peri paksa. Nggak ada penghalang itu langsung. Kalau ibu mah, kalau Peri
masih berkeras seperti itu. Nggak tahu sebenarnya Pak, pusing saya membaca itu. Ya kalau saya mah, apalagi saya udah ngintegrasi sama bangsa ya. Kalau dia udah ada Pak, jadi hayu nggak jadi hayu, yang penting ada penyelesaian. gitu. Gua orang bagaimana katanya, dia takut mandi di tanggul, gua udah bikinin sumur katanya gitu. Sampai situ. Jangan takut tinggal di saya dibawa warung, gua udah ngalah, anak gua bakalnya gua pisahin. Ulung warung di mana kek? Warung makanya di sini sih. Ya saya dengar itu juga. Dengar itu ya. Iya. Cuma kalau maksa pakaian baru dengar juga nih saya nih. Oh, pakaian udah di sana semua. Oh, Kan kalau nggak seperti itu kita, waduh ini bagaimana ya? Bapak bukannya ngebelan muan ya, Bapak? iya. Ya apa teh ngelihatnya ini aib gitu kalau misalkan ini seperti begitu, aib bohan ya aib bapak, aib si mbak juga aib si Ferry kan begitu. Iya, oh. Itu Jadi kalau emang masalah saya ya saya akui gitu kan kalau ini. udah pasti ke situ-situ, makanya masa pas lama juga ngomong kemarin lah, saya mau banget Pak kalau begitu mah. Nah ini kayaknya perlu kita klarifikasi. Saya sebetulnya harus bawa ke Erik biar ada klarifikasi. Kita kan udah saudara ya Pak, udah dekat. Jangan sampai masalah seperti ini nanti jadi bohong, jadi musuhan. Gitu kan? Pamen kan imam saya gitu ya. Ya imam si imam kan itu lebat ini mah kalau masalah simpan itu urusan bapak makanya bukan urusan saya gitu kan. Kalau masalah bohongan urusan saya, tapi kalau memang ada klarifikasi kedua belah pihak, ayo kita duduk bareng-bareng, kita cari bersama. Yang penting adil, jangan dibawa oleh emosi. Kesini itu pokoknya sama begitu. Kalau yang seperti itu, apalagi udah cerita baju udah di sana. Kalau kata sama nikahin aja udah, jangan pakai nikahan segala nikah agak apa yang penting masa berapa hari kita tinggal nanti udah nikah, mendingan katanya udah garap apa gitu loh. Kalau ini Pak, saya mau nanya juga ya. Kalau misalnya nikah siri kan nggak ada suratnya ya? Kok ada surat? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Terus kalau misalnya saya tuntut kumpul kebo apa gimana gitu, bisa nggak? Kalau nikah siri Nah, bisa. saya tuntut gitu, kumpul kebo apa gimana? Bisa. Soalnya kan kalau ini nggak ada suratnya nggak ada pegangannya gitu. Paling nanti bikinnya begini, umpamanya bapaknya nikahnya, bapak nikahin coba paling bikin surat pernyataan. Kalau di kemudian hari ada pihak yang merasa tidak senang, yang mengatur Simba yang bertanya, apabila Simba bertanda tangan itu, maka Simba berhadapan sama Simba berarti Ferry. Oh gitu. Iya, paling begitu doang. Oh, ya udah gitu. Jadi kalau emang sewaktu-waktu saya nuntut atau gimana gitu ya, sama saya udah bikin pernyataan, berarti saya lawan mama gitu ya. Kalau bisa mah coba diklarifikasi sama ibu. Iya, ini sebenarnya mah saya mau ini juga nggak prosek juga nih kalau mama. Ferry menyatakan ketidaksetujuan itu begini Pak. Ya. Manusia itu punya sifat aron. Manusia itu punya sifat berubah-ubah. Ketika dia itu tidak ada yang lain, maka dia menyatakan seperti itu, mudah mengucapkan. Makanya orang itu disuruhnya dari hati sampai mulut itu harus sama. Iya. Jangan sampai dusta. Nah kita kebanyakan itu lupa. Sedangkan kita yang sesungguhnya fitrah kita itu punya sifat aron, punya sifat berubah-ubah. Sekarang tidak setuju, besok setuju. Sekarang tidak ada apa-apa, seolah-olah kita menyatakan seperti itu. Nggak tahu dia ada orang masuk merasa nyaman, lupa dengan ucapannya sendiri. Iya. Gitu. Jadi memang cepat berubah-ubah. Kita maklumin seperti itu. Kenapa?
mungkin Ferry belum ngerasain kayak bapak sama orang tua bapak kan pernah dengar ya, Apa itu? kalau orang tua bapak itu meninggal nih, emak bapak, aki-aki bapak kan nikah lagi baru berapa bulan ditinggal meninggal. Waktu itu sama geruh begitu, masa kan tidak senang. Ternyata pas mau belajarin bapak lihat kalau kan ada tuh wa min ayatihan orang kumisan pusikun adwa-adwa sebenarnya jangan sampai warahmah. Ternyata di situ mengandung ibadah mereka. Dengan adanya orang tersebut mereka akan menjadi tenang, menjadi nyaman. Iya. Begitu. Maka itu salah satu ibadah. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah menciptakan berpasang-pasangan dari jenismu sendiri. Itu kan di surat Ar-Rum kan kemarin bapak baca. Makanya ketika si Mbak itu udah ketemu orang buat sekarang itu kelihatannya nyaman, bapak berani jamin ngomong sekarang jasadnya si Mbak silakan dibeli sama Ferry, silakan dibeli sama Bowo, dipengaruhi sampai, tapi hatinya sampai saat ini nggak bisa. Karena udah merasa nyaman daripada itu, tinggal sendiri. Bapak berharap jangan sampai nanti ibu itu di backup sama Ferry, cuma di backup jasadnya doang, tapi hatinya nggak bisa di backup, malah ngejerit berbalik. Emang anak durhaka semua. Nah, kalau ibu udah ngomong begitu, Ya kalau saya sih yang saya pegang cuma omongannya Pak. Sekarang kalau ibu saya ngejerit tapi nggak diungkapkan ke saya juga nggak tahu gitu Pak. Saya kesini makanya mau gimana gitu. Yang sebenarnya itu yang mana sih gitu. Mau cuman saya kesini tuh mau ini aja, apa namanya, cari info, cross check gitu lah. Sebenarnya bagaimana gitu. iya. Sebenarnya kalau emang kalau satu yang larang pun saya cuman patokan saya omongannya ibu gitu, itu doang. Saya yang saya percaya dulu ya omongan siapa aja yang mau dengar kuping saya itu nggak saya iniin gitu Pak ya. Iya. Cuman omongan ibu saya kemarin dari mulutnya yang milih si Indri gitu, ya udah saya pegang omongan ibu saya kan, udah beres itu bagi saya percaya sama ibu saya. Dia masalah kan itu saya pegang mau, tapi sekarang ada omongan begini saya coba cross check lagi nih gitu, yang benar yang mana sih. Coba proses saya sama Iya, ibu selama ini berarti masih naruh hati sama Bu. Bu, saya udah pasrah sama ibu, pasrah sama Allah, sebab ridhonya ibu, ridhonya Allah. Gitu aja, ibu biar jujur aja. ya kalau saya saat ini nolak pun ya itu landasannya itu Pak, landasannya ya orang tua saya sendiri gitu kan. Iya, pada saat itu kan dia tidak ada yang lain. Masalah sekarang mau berubah saya pegangnya tetap yang kemarin. Soalnya apa, soalnya udah janji gitu, janji gimana gitu, milik sendiri apa dia yang dulu itu Milih Bowo ini gitu. sebel kok sendiri. Terus ya udah saya pegang tuh omongannya. Kalau masalah dari mulai yang dulu itu sini kelanjutannya itu saya nggak tahu lagi. Soalnya apa, saya udah percaya 100% ke emak saya gitu. Sekarang malah mencuat begini lagi, ya saya coba proses ke lapangan gimana sih ininya, masa itu kayak apa sih orangnya gitu, apakah masa itu kotor apa gimana gitu, nggak tahu ya. Coba aja sama Panaim proses. Makanya bapak mah bukan yang ngirim Bowo, bapak sama gitu, tadinya nggak percaya sama Boan itu. Ternyata nggak diragui sih Mbak mah. Naim ngomong gitu, nggak diragui. Dia bukannya dibang demen-demenan, bukannya udah kayak orang suami istri. Kalau itu juga Boan, biar sama aja. Sering begitu Pak.
Bapak di Satpam apa ya begitu, ini yang mana sih ini. Bapak proses dulu, ternyata benar enggak ada. Kakeknya udah di sana Pak ya. Hmm. Udah di sana. Ya udah lah, saya ntar nanya mama juga. Minum dulu, biar buru-buru, santai aja. Kalau bisa mah di pelanin ngomongnya, jangan buru-buru.